Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang kita sering dengar, tetapi kadang susah untuk diamalkan, yaitu tentang silaturahmi. Kali ini kami sudah mengundang narasumber, yaitu Manu Hindun Tamamas dari kelas 10E. Gimana kabarnya Hindun? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, kita santai-santai aja dulu ya. Nah, silaturahmi itu banyak yang bilang bisa memperlancar rezeki. Ya. Ada juga yang bilang bisa untuk memperpanjang umur. Nah, ini tuh mitos atau gimana sih? Nah, kali ini kita akan bahas ya. Yang pertanyaan yang pertama itu, apa sih keutamaan dan fadilah dari silaturahmi? Oke, jadi pertama sebelum menjawab itu kita harus tahu dulu tentang apa sih silaturahmi itu. Nah, jadi silaturahmi itu bukan cuma tentang mengobrol dengan teman, keluarga, atau segala macamnya. Tetapi juga bagaimana kita memberikan kasih sayang, bagaimana cara kita bertindak kepada mereka, gimana cara kita menjaga hati mereka, dan persahabatan di antara kita dan perkeluargaan di antara kita agar tetap harmonis. Tuh. Nah, kan banyak nih, ada yang bilang kalau silaturahmi itu memperpanjang rezeki, bisa memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Kira-kira itu gimana? Benar atau tidak? Menurut saya itu tentunya benar berdasarkan dalil yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasrahimahu rawahul Bukhari wal Muslim. Nah, jadi artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi gitu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Berarti hadisnya sahih ya? Ya, betul. Nah, berarti nggak doif-doif ini? Enggak doif-doif. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan katanya silaturahmi itu untuk mempererat ya? Ya. Tapi gimana caranya kita tuh untuk mempererat kalau kerabat kita tuh jauh gitu? Apalagi ya kadang kita tuh udah musuhan nih sama orang, musuh bubuyutan. Gimana cara kita untuk silaturahmi? Kita tuh udah berusaha nih untuk silaturahmi ke dia, tapi ternyata dia tuh nolak. Gimana sih sikap kita ke dia? Kalau untuk teman atau kerabat yang udah jauh atau malah kita udah lost kontak sama orang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak bisa menyapa dia secara langsung, menemui dia secara langsung, kita bisa lewat WhatsApp nih. Sekarang kan udah canggih ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram, pokoknya segala macam medsos. Mungkin kalau kita dapat akunnya atau nomor WhatsApp-nya, kita bisa hubungi dia langsung. Nah, jadi kita kembalikan lagi nih tali silaturahmi yang udah lama terputus supaya nggak hancur gitu. Misalkan silaturahminya sama lawan jenis nih, ini boleh nggak? Yang bukan mahram kayak tiba-tiba datengin rumahnya gitu, katanya mau silaturahmi, itu boleh nggak? Kalau tentang itu lagi dari niatnya. Niatnya ini buat menyambung silaturahmi yang benar atau gimana nih? Kalau beda nggak boleh. Ya, kan kita nih udah zaman digital ya ini, udah luas kayak canggih banget lah. Silaturahmi lewat video call aja tuh udah cukup nggak sih? Atau rumahnya atau perlu ketemuan kayak gitu? Sebenarnya kalau menyambung tali silaturahmi ini nggak mesti ya harus ketemu kah atau ngasih hadiah kah atau apa, itu nggak harus, karena sebenarnya kan tujuannya ini cuma menjaga gimana sih hubungan kita dengan orang lain begitu kan, bukan berarti kamu misalnya aku mau nyambung tali silaturahmi aku ke rumahnya si A. Nah, itu nggak boleh, karena dilihat dulu lagi nanti niatnya, ini niatnya mau nyambung tali silaturahmi memang benar-benar disambung atau karena ada niat tertentu gitu. Terus tuh bisa nggak sih ceritakan sedikit kayak kisah Rasulullah tentang silaturahmi bagaimana? Kan pernah kan lihat dari sejarah Islam, Rasulullah tuh bisa aja kan membalas orang-orang ketika pembebasan Mekah. Nah, tapi di situ Masya Allah Rasulullah karena penuh dengan kasih sayang dengan umatnya, dia tuh malah mendoakan sebaliknya. Kan orang yang telah menghina Rasulullah, melempari batu sampai berdarah mukanya Rasulullah itu pun kayak Masya Allah banget, Rasulullah bahkan nggak mencaci maki kayak gitu. Ada nggak sih saran buat kita semua ini kayak biar di hati kita tuh nggak ada dendam kayak gitu?
kayak Rasulullah kan dilempari batu, dicaci maki, Masya Iya. Allah Rasulullah tuh tabah banget gitu. Ada nggak sih saran untuk kita atau nasihat untuk kita sama musuh bebuyutan nih? Apalagi nanti ketika Idul Fitri kan maaf-maafan gitu. Oke, kalau tentang tips dan saran dari saya sih, kalau diambil dari kisahnya Nabi sendiri, yang bahkan beliau ini rela, dia dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi beliau masih nahan darahnya supaya nggak jatuh ke tanah, supaya nggak hancur umat muslim ini, lawannya ini. Padahal lawannya ini udah mencelakai dia loh, sampai terluka parah. Kenapa masih dibegituin sama Rasulullah? Karena saking bagusnya akhlak Rasulullah SAW. Nah, itu yang harus kita patuhi. Kenapa? Gimana caranya kita tetap membalas orang lain yang udah jahat, bahkan udah jadi musuh bebuyutan nih sama kita. Misalnya udah pernah punya masalah yang besar banget, sampai kayaknya kita ini nggak mungkin deh komunikasi lagi. Nah, caranya kita tetap harus, ya ampun, aku udah lama nih nggak ada komunikasi sama sekali sama dia. Kalau sampai aku nggak nyambungin tali silaturahmiku, bisa-bisa aku nggak dapet surga ini. Kan sayang kan? Nah, daripada kita malu-malu buat nyambung tali silaturahmi, mendingan kita duluan yang maju, baru kita sambung tali silaturahminya. Tuh, Tapi emang berat sih untuk memaafkan seseorang itu, apalagi musuh lama kayak gitu kan. iya, Jadi kita di sini sama-sama untuk belajar tabah gitu ya. ya benar. Nah, terus ada nggak sih salah satu nih kisah nyata dari Hindun atau pernah Hindun dapatin dari keluarga atau teman, silaturahmi itu betul-betul kuatnya tuh efek banget. Efeknya tuh kayak kuat banget gitu loh, betul-betul terjadi, kayak dipanjangkan umurnya, rezekinya makin lancar. Ada nggak sih? Kalau dari kisah saya sendiri sih, kayaknya ada ya. Silakan. Kisah keluarga nih. Jadi ceritanya dulu itu kita pernah ada masalah. Di sini kan saya cuman bertiga sama ayah dan ibu saya. Nah, semua kerabat saya ada di Jawa. Akhirnya waktu itu ayah saya ke sini berdua sama ibu saya untuk memperbaiki ekonomi. Nah, otomatis terputus semua tali silaturahmi. Kita nggak punya kontaknya, kita nggak punya apa-apanya kan. Nah, baru nggak lama abis itu seret ini rezeki. Kenapa ya? Sampai ayah saya itu mikir, ini kenapa ya kok seret terus rezeki, padahal udah kerja keras terus, udah kerja dari pagi sampai malam, tapi kenapa masih begini terus. Nah, akhirnya sekitar 2 atau sampai 3 tahunan beliau memutuskan, kayaknya karena udah lama nggak ada komunikasi nih sama keluarga, otomatis nggak ada kayak restu atau rahmatnya gitu kan. Akhirnya disambunglah di telepon, kita cari nomornya, oh ternyata ada masih nomor-nomor yang lama di HP, baru kita pindahkan HP yang baru, kita komunikasi lah. Itu waktu Idul Fitri, waktu sekitar saya kelas 4 SD. Nah, akhirnya habis itu kita sambung lagi, kita udah ceritain lah di sini rezeki kita ini seret, kita nih mau cari tahu kenapa sih bisa sampai seret begini. Akhirnya kita bilang lah, mungkin itu karena kamu nggak ada nyambung komunikasi sama kita, akhirnya kamu nggak dapat rahmat dari Allah gitu kan, kata keluarga. Nah, akhirnya oh iya benar. Nah, habis itu sudahlah, nggak lama habis Idul Fitri itu pesanan datang, orderan lumayan melimpah lah, jadinya kembali lagi. Insya Allah, berarti efeknya betul-betul nyata ya. Ya betul. Jadi silaturahmi itu bukan cuma memperbanyak rezeki, tapi memang melimpah rahmat itu banyak banget. Kayak Ya. lebih banyak kasih sayang, atau aja bisa dari kesehatan tuh. Rezeki kan bukan dari uang aja ya, tapi dari Iya. kesehatan. Bahkan udara yang kita hirup ini salah satu rezeki atau penglihatan kita selama ini. Ya benar. Banget. Dan juga ada satu kisah di sini, ada perempuan sakit, dia di rumah sakit. Nah, dia tuh penyakitnya parah banget, kata dokter tuh dia tuh ada waktu batas tertentu untuk hidup. Nah, akhirnya perempuan ini sedih, jadi dia datang bagi rezeki kepada anak yatim piatu. Itu dia datang dan meminta doa-doa kepada anak-anak yatim piatu itu untuk mendoakan agar dia tuh sehat kembali lah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah beberapa selang kemudian, si ibunya ini datang lagi ke dokternya. Dia ngomong, dok, gimana kondisi saya? Dokter ini kaget karena ternyata ibu ini udah sembuh gitu, udah total. Dan di situ ibunya tuh
kaget kan, nangis ibunya. Ibunya mikir, amalan apa ya yang selama ini aku kerjakan kayak gitu. Ibunya berpikir kembali dan ternyata ibunya pernah ingat kalau dia tuh pernah ngasih makanan ke yatim piatu, orang-orang yang di jalan kayak gitu. Jadi situ dari itu ibunya itu semakin bersemangat untuk menjalin silaturahmi kayak gitu. Dan di situ dia tuh bukan semakin rajin silaturahmi aja, tapi semakin taat sama Allah. Bahkan dia tuh ketika ada seseorang yang dia temuin di jalan, dia tuh ngasih, dia tuh nggak sekek lah istilahnya, dikit-dikit sedekah. Kan sedekah itu bukan dari orang yang terdekat aja kan, atau silaturahmi bukan cuma orang yang kita kenal aja, bisa juga dengan orang lain kayak gitu. Masya Allah banget, berkahnya banyak banget. Ya, jadi, berarti udah terbukti kan? Ya, gitu. Kesimpulannya berarti kita tuh bisa ngambil pelajaran kalau silaturahmi itu bukan cuma soal hubungan sosial, tetapi juga berkat buat hidup kita. Ya, betul. Nah, Islam mengajarkan kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Jadi jangan sampai kita nyepelein kayak gitu ya. Ya, betul apalagi banget. Dari kisah Nabi Muhammad SAW yang dimana ketika beliau disiksa, para pengikutnya dihina, dicaci maki, kan dianggap orang gila kayak gitu sama keluarganya sendiri. Dan ketika sudah menangnya Islam atau Fathul Mekah, pembebasan Mekah, padahal beliau kan bisa aja ya balas dendam, kayak oh ini orang yang udah nyakitin aku, ini keluargaku sendiri. Iya, gitu. jelas bisa dong. Ya kan maksudnya udah bisa banyak kan pasukannya. Iya kayak gitu, bisa untuk kayak nyerang balik atau gimana. Tapi di sini Rasulullah berpikir ada silaturahmi dari keluarga atau para umat kayak gitu. Jadi di sini kita belajar bahwa akhlaknya Rasulullah SAW itu sangat mulia. Sebenci apapun kita kepada seseorang, kita tuh harus bisa merelakan atau memaafkan kayak gitu. Kalau bisa kita duluan nih yang datangin dia, jangan sampai dia duluan datangin kita. Apalagi sebelum dia minta maaf ke kita, kita tuh udah minta maaf, kita tuh udah maafin dia duluan kayak gitu. Jadi rezekinya kan pahalanya tuh kayak lebih banyak gitu ya. Iya, jelas dong, udah melimpah pahalanya. Iya. Dan juga silaturahmi itu juga bukan cuma untuk memaafkan, tapi di situ ada dalam kasih sayang dan berkat kita. Bahkan Allah dan para sahabatnya itu sangat menyayangi umatnya dari kasih sayang itu. Masya Allah banget sih. Menurut Hindam ada lagi nggak tambahan dari podcast ini? Apa ya? Mungkin untuk teman-teman sekalian, kalau misalnya mau menyambung tali silaturahmi, cukup dengan niat yang tulus dari hati. Gak usah ada niatan-niatan lain, kayak yang tadi saya udah bilang. Apalagi untuk lawan jenis, itu tidak boleh. Tapi kalau untuk cuma menyambung tali silaturahmi sebagai teman, itu nggak apa-apa. Dan juga kalau misalnya menyambung tali silaturahmi, jangan karena ada maunya nih, lagi sekarat ini ceritanya duit, baru kamu datangin temanmu yang udah lama nggak kamu kontakin, cuman buat minta duit, pinjam dulu dong 100 gitu. Kan nggak boleh begitu. Itu namanya berarti ada niat tertentu. Nanti temennya langsung bilang tuh, ngapain sih nih? Oh, datang meminjam duit lagi nih. Begitu pasti. Padahal kan niatnya harusnya baik ya, kayak Iya. untuk menjalin hubungan kayak gitu. Nah, ini salah niat namanya ini. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, ayo kita mempererat silaturahmi kepada teman kita. Bukan yang dari jauh aja, tapi di dekat kita juga. Kayak teman-teman nih yang lagi ngumpul sama keluarga, mungkin ada masalah sama keluarganya, bahkan sama kakak sendiri, saudara sendiri itu ada nggak enak hati atau sama temannya sendiri. Nah, jadi teman-teman, silaturahmi itu bukan dari yang jauh dulu, tapi dari yang terdekat dulu. Saudara itu, keluarga itu diutamakan, apalagi teman yang udah satu atap nih atau satu asrama sama kita. Nah, kita koreksi lah, introspeksi diri. Ada nggak ya kita salah sama teman-teman kita? Silaturahmi itu bukan berarti kita udah lama nggak ketemu nih baru silaturahmi, enggak. Tapi setiap hari tuh bisa loh kita silaturahmi kayak gitu. Bahkan itu bisa memberi kasih sayang yang lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi teman-teman jangan nyepelekan silaturahmi ya, atau segera kayak mungkin ada temennya yang teman-teman udah musuh hubungnya kan nih, segera dihubungin, assalamualaikum apa kabar, di chat kayak gitu untuk silaturahmi kembali. Karena silaturahmi itu masya Allah penting banget untuk kita, apalagi kita makhluk sosial, nggak mungkin kita selalu sendiri, pasti butuh sama orang lain. Sabar. Betul. Gak ada suaranya cuy. Terima kasih
kepada narasumber kita, Hindun, yang telah menyampaikan materi pada sore Mau ini. nanya. Semoga silaturahmi ini, materi ini bisa kita amalkan dengan ikhlas, dengan niatan yang benar, dan tujuannya juga bagus, yang benar. Gitu. Ya. Semoga aja teman-teman semua bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kelebihannya dari Allah dan kekurangannya dari saya sendiri. Terima kasih. Saya Hana Fitriana Zulfa. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.